pencapaian kenapa Bu Yuli? Ya biasa lah Bu, namanya ibu rumah tangga, terus kemarin juga habis berpergian gitu ya, jadi capek. Banyak-banyak istirahat Bu, minum air putih. Oke, baik Bu Yuli, tujuan saya untuk mengobservasi Bu Yuli ya. Nah, sebelum kita masuk kelas nantinya, di sini saya akan mengadakan wawancara kecil-kecilan, yaitu yang biasa disebut dengan praobservasi ya Bu ya. Oke, langsung aja ya Bu ya. Iya, silakan Bu. Kira-kira tujuan layanan apa yang Ibu akan sajikan nanti Bu? Tujuannya itu kan di sini saya materinya tentang toleransi ya Bu. Saya itu bertujuan ingin supaya anak-anak itu memiliki toleransi antara satu sama lainnya, walaupun meskipun berbeda agama, berbeda suku, itu mereka tuh memiliki toleransi satu sama lain. Jadi tujuannya ini berkaitan dengan toleransi ya Bu ya. Oke, kalau misalnya kan menurut taksonomi Bloom itu kan ada rantatan tingkatannya ya Bu ya. Nah, kalau di BK ini ada nggak sih Bu tujuannya yang lebih spesifik? Oke, yang tujuannya yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa itu yang pasti. Nah, begitu terus kepercayaan antara satu pemahaman dengan pemahaman yang lainnya itu harus saling memahami lah satu sama lain begitu. Berarti masuk pemahaman ya Bu. Iya. Itu berada di C3 atau C4 ya Bu ya. Iya. Oke, baik Bu. Selanjutnya kira-kira area pengembangan apa yang Ibu akan capai nanti Bu? Area pengembangannya itu pemahaman, terus pemahaman dan ini aja apa Bu namanya yang PSE, PSE ya, antara satu sama lainnya itu. Jadi ketika mereka mengalami satu emosi atau segala macam tentang ini, itu mereka tuh bisa meredakan emosinya tersebut ya, apalagi berkaitan dengan BK ya, toleransinya itu kan biasanya toleransi satu sama lain itu kadang bersinggungan. Nah, itu harus bisa mengontrolnya di situ. Oh iya Bu, kalau misalnya ini kan tempat kita tuh banyak banget ya Bu ya guru penggerak. Nah, biasanya kan guru penggerak ini tidak lepas dari pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini kira-kira dalam nanti materi layanan ini kira-kira Ibu akan menjadikan area pengembangan juga nggak Bu? Iya, yang pastinya area pengembangannya itu saya jadikan juga untuk apa ya, buat anak-anak itu bisa lebih memahami antara itu. Oh iya, ibu ya. Oke, baik Bu, pertanyaan selanjutnya, metode apa yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran atau layanan ini, dan apa alasan Ibu memilih metode tersebut? Yang pasti saya ingin menggunakan metode experiential learning ya Bu di situ. Terus di situ juga saya ingin mengetahui pemahaman mereka. Jadi saya akan mengadakan tanya jawab begitu dengan mereka, terus curah pendapat dengan mereka tentang toleransi itu. Oke, gitu ya. Alasannya kenapa Bu kok memilih experiential learning ya? Iya, kayak gitu karena kejadian-kejadian yang segala yang terjadi buat mereka itu biar lebih merasa. Jadi mereka kan pasti sudah pernah mengalami kejadian tersebut gitu. Oh, lebih tepatnya mungkin belajar dari pengalaman ya. Nah, kira-kira apa sih Bu alat dan bahan atau sumber belajar apa yang Ibu gunakan atau Ibu siapkan? Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa video tentang toleransi dan intoleransi begitu ya Bu. Dan terus di situ juga saya akan menggunakan LKPD dan menggunakan kartu false or true begitu. Nanti di situ saya akan memberitahu gambaran-gambaran di situ betul atau salahnya begitu. Jadi ada kartu true or false. Oh, jadi menarik banget ya Bu ya. Ternyata medianya sangat inovasi sekali ya. Bisa menginspirasi saya ya Bu ya. Kemudian bagaimana Bu tahapan layanan yang akan Ibu sajikan? Kalau tahapannya ya seperti biasa ya, yang pasti ada pembukaan, yang pasti pembukaan di situ menanyakan kabar siswa, terus mengabsen segala macam ya Bu biasanya. Terus masuk di kegiatan inti ya biasa itu kita membentuk kelompok ya, biasanya membentuk kelompok siswa. Habis itu kita akan
bagikan LKPD yang itu akan dikerjakan oleh kelompok. Habis setelah itu kita menyajikan materi yang telah kita siapkan begitu. Terus setelah terakhir yang pasti penutup dan refleksi. Wah, sangat lengkap sekali ya Bu, ternyata ya Bu ya persiapannya. Oke. Ini mungkin tahapan dengan persiapan tadi ini 11-12 ya Bu ya. Mungkin nanti Ibu bisa lebih jelaskan di persiapan tertulis apa Bu yang sudah Ibu buat. Persiapan tertulis yang pasti saya sudah menyiapkan LKPD itu tadi ya Bu, LKPD, terus kartu-kartu itu tadi, kartu to all stars, terus apa lagi ya, video-video tentang toleransi itu sih. Gitu ya Bu ya. Oke, lebih tepatnya mungkin itu sudah dirancang dalam satu modul ajar mungkin ya Bu ya kalau di Guru Mapel ya. Iya, betul. Kalau di tempat BK biasanya disebutnya RPL ya Bu ya. Oke. Lalu materi apa Bu yang Ibu anggap sulit? Maksudnya materi apa yang dianggap sulit oleh siswa berdasarkan pikiran Ibu? Nah, jika ada materi apa jelaskan Bu? Oke. Yang menurut siswa sulit ya, ini kan apa ya, kayak ini sudah biasa terjadi di siswa begitu kan, jika antara toleransi ini gitu, toleransi dan intoleransi, apalagi di kelas tersebut itu ada berbagai macam agama gitu. Jadi mungkin berbagai macam agama, berbagai macam ras, jadi di situ yang agak menyulitkan begitu. Oke Bu ya. Nah, karena kita mungkin heterogen ya, jadinya agak sulit ya. Oke, lalu kompetensi apa yang bisa dimiliki siswa setelah mengikuti layanan BK ya Bu ya, sesuai dengan harapan Ibu? Yang saya ingin apa ya, yang saya inginkan terhadap siswa untuk kedepannya itu yang pasti tentang kematangan sosial emosional siswa ya, bagaimana cara mereka berpikir juga, bagaimana mereka untuk mengontrol emosinya begitu. Terus kematangan sosial terutama ya Bu ya. Betul. Oke, mungkin kalau di BK itu terkait dengan SKPD ya, standar kompetensi peserta didik mungkin itu ya Bu ya. Kematangan hubungan dengan teman sebaya mungkin maksudnya di situ ya Bu ya. Lalu pertanyaan terakhir Bu, apa yang perlu mendapat perhatian khusus pada layanan kali ini Bu? Yang perlu mendapat perhatian khusus yaitu mungkin di sini yang saya ingin itu sebenarnya saya itu menginginkan siswa itu untuk lebih apa ya, berkelompok gitu ya di sini gitu kan. Di situ saya ingin membentuk kelompok yang heterogen, jadi mereka juga bisa meresapi atau mendalami suatu kelompok tersebut. Jadi gimana kondisinya kalau misalkan dalam satu kejadian seperti itu begitu. Oke, jadi mungkin Ibu maunya tuh yang heterogen, jadi tukar pikiran ya Bu Iya, ya dalam satu sama suatu lain. perbedaan gitu ya Bu ya. Betul. Oke, baik Bu, saya rasa cukup untuk praobservasi kali ini. Nah, nanti kita lanjutkan di kelas ya Bu ya. Nah, terlebih dahulu Ibu baiknya menandatangani ini dulu. Baca. Oke, terus namanya tuh baik Ibu, terima kasih ya Bu waktunya. Nanti kita dilanjut di dalam kelas ya Bu ya. Oke. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah ya. Di siang hari ini yang suasananya yang lumayan panas, luar biasa. Kita masih diberi kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini sebelum pembelajaran pada siang hari ini, sebaiknya sebelum pembelajaran kita mulai, kita baiknya berdoa terlebih dahulu. Siapa yang biasa untuk memimpin doa? Ayo ketua siapa? Doa mulai.
Berdoa selesai. Di sini pada siang hari ini Ibu akan menjelaskan sedikit atau kita akan belajar sedikit apa itu tentang toleransi. Ada yang tahu itu apa itu toleransi? Ayo, toleransi. Saling menghargai. Saling menghargai. Oke, ada lagi? Ada lagi selain menghargai? Yang lainnya? Saling menghargai. Terus apa lagi? Yang keras suaranya, jangan saling menghormati. Oke, ada lagi? Saling menghargai, saling menghormati. Toleransi itu ada banyak macamnya. Ya, toleransi apa aja yang kalian tahu? Oke, bagus. Antar umat beragama, apalagi? Suku. Oke, ada lagi? Budaya. Antar budaya. Budaya. Oke, ada lagi? Ras. Ras. Budaya, ras. Oke, apalagi? Bahasa. Ya, bagus. Jadi banyak sekali ya toleransi itu. Nah, nanti Ibu akan mengelompokkan dari kalian dan Ibu akan bagikan kalian video pendek, ya, video pendek tentang apa itu toleransi. Dan nanti kalian akan menjelaskan atau kalian buat studi kasus di situ. Nanti menjelaskan sedikit tentang video pendek itu, ya. Paham sampai di situ? Oke, sebelum kita bagikan, Ibu bagikan videonya, kita bagi kelompok dulu. Ibu ingin dalam satu kelompok, di sini jumlahnya ada berapa orang? 36. Oke, kita bagi jadi 6. Ada yang nggak berangkat, kita jadi bagi 6 kelompok aja deh ya. 6, jadi berhitung dari 1 sampai dengan 6, ya. 1 sampai dengan 6, mulai dari sini 1, 2, 3 gitu ya, sambung menyambung. Paham? Oke, mulai dari sana. Mbak? 4, 5. Nah, oke, lanjut. Sampai 6, Mas. 2. Enggak. 6, 1. Enggaknya di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, Mas 5 ya. Oke, yang 1 bergabung dengan kelompok 1, yang 2 bergabung dengan kelompok 2, yang 3 dan masing-masing ya. Sekarang nanti Ibu akan bagikan LKPD. Ayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masalahnya ini tadi nggak rata. Maksudnya nggak lurus barisannya. Ayo kita 5, woi. 4. 1 di sebelah sini. 2, 3, 4, 5 dan 6. Ayo bagi. 3, 4.
bisa kayaknya bisa dikondisikan juga. Jadi bisa kayak dibuat lengkap sama materinya ya. Bu, yang tiga mana bu? Yang tiga. Kelompok tiga bisa gabung. Ini kelompok berapa? Tiga. Terus belakang lima. Ini dibuat putar aja biar enak duduknya juga. Kayak sebelah. Oke. Meninggal ini semua berapa? Enam bisa disebut tanaman. Ayo. Kelompok ayo. Mana yang lebih cukup? Kelompok satu mana? Pilih kelompok satu ya. Agak ke belakang biar nggak empet-empetan. Oke. Ya, agak munduran. Oke. Agak munduran ya. Salah satu dari kalian, ibu minta WhatsApp ibu. Salah satu nanti ibu akan kirimkan link video buat kalian, ya. Nanti kalian bisa pilih salah satu di antaranya. Bebas kalian memilihnya. Nah, di situ juga ada LKPD yang sudah ibu bagikan, itu dikerjakan bersama-sama, ya. Dikerjakan bersama-sama. Bisa sharing sama teman-temannya. Sudah ada yang WA ibu?
beberapa video pendek atau film pendek, itu kalian bisa pilih mana yang akan kalian bahas di dalam suatu kelompok. Nanti kalian akan presentasikan, ya. Kalian akan presentasikan. Ibu kasih waktu buat membahas video itu kurang lebih 15 menit, ya. 15 menit, karena video itu juga nggak panjang kok, cuma 3 sampai 5 menitan. Oke. Jadi bisa dilihat sendiri. Sudah ibu bagikan linknya. Ya, masih juga dikerjakan. Kalian memilih salah satu, ya, terserah kalian mau memilih yang seperti apa videonya, terserah kalian. Ini loh. Jadi yang pertama presentasinya dulu, LKPD-nya nanti menyusul. Oke? Oke. Rombongan terlebih dahulu bisa mulai berdiri. Videonya nanti di LKPD-nya sudah. Oke, bagus. Silakan presentasikan hasil yang video yang sudah tadi. Kita lihat ya apa kita. Bajunya itu. Bajunya.
yang sedang berdoa untuk kita yang menjadi pegangan iman harus tolong yang banyak itu menjadi pegangan yang baik tanpa merasakan itu dalam keragaman kita. Oke, jawab ya. Jadi tadi siapa yang dengar? Oke, Ibu ingin menanyakan tadi kelompok 6 mempresentasikan tentang apa? Oke, toleransi di lingkungan. Tadi apa aja toleransi di lingkungan sekolah? Tadi apa aja toleransi di lingkungan sekolah? Simak ya, temannya mempresentasikan biar nanti ada yang kalau ibu tanya kalian pokoknya yang lantang ya mas. Selamat siang semua. Ya. Perkenalkan saya ingin mempresentasikan ringkasan video film pendek toleransi antar umat beragama. Oke, kelompoknya siapa aja mas? Ada Ita, Lutfi, Dika, Selin, Azrul. Video ini mengajarkan kita untuk saling bertoleransi atau saling menghargai antar umat beragama. Dan nilai yang terkandung dalam video ini yaitu mempersilahkan atau membebaskan setiap individu beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, tidak mengganggu tauhid ibadah umat lain, tidak melakukan diskriminasi terutama pada agama minoritas. Penting dalam negara ini dapat dikurangi dan kehidupan antara umat beragama akan jauh lebih baik jika masyarakatnya bisa saling bertoleransi atau saling menghargai. Selamat siang semuanya. Wisnu di sini sedang mewakili dari kelompok 4. Sekian presentasi dari saya. Selamat siang. Sudah mempresentasikan dari kelompok 4. Jadi tadi kelompok 4 tentang apa? Kelompok 4 tadi tentang apa? Toleransi antar umat beragama ya. Oke, selanjutnya siapa yang sudah siap nih untuk presentasi? Kelompok 3. Oke, kelompok 3 sudah siap, silakan. Belum Bu. 5 Bu. Ayo maju. Kelompok 2. Ini kelompok 2. Ayo guys, yang sudah digambarkan saja. Habis itu nanti kita lanjut lagi. Kalian tadi mau membuat apa? Lanjut lagi. Masih kamu. Tanya coba itu.
Itu sama itu. Ini yang ini. Sama yang itu tadi. Selamat siang. Siapa aja anggotanya? Oke. Pendek sekali. Oke, kasih upload. Dua tiga. Kelompok lainnya bagaimana? Dua. Boleh yang kelas ya, Mbak? Selamat pagi semuanya. Kami dari kelas 2 ini mempresentasikan video yang berjudul toleransi antar yang bernama selfie. Pagi. Kesimpulan yang bisa kita dapat dari video tersebut adalah tempat mandi dan pakaian. Nilai-nilai yang dibagikan di dalam video tersebut adalah adanya yang berbeda bersihkan toleransi antar keyakinan dan ibadah hari. Next dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari kelompok 3 saya akan memperhatikan kelompok kami. Ini kerja kelompok kami, yaitu anak kelompok Anggun, Melisa, April, Bunda, dan saya. Kami menghargai walaupun dengan lama. Terima kasih berbagai berbagi walaupun kita memiliki kesempatan. Saya akan menunjukkan rasa persaudaraan dan toleransi yang tinggi dalam teman. Saya dari kelompok kita meyakini Oke, selanjutnya kelompok 1. Ayo kelompok 1. Kelompok lo yang belum. Ayo Mbak, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
Terima kasih Yanto. Kasih applause buat Yanto. Oke. Dari 1 sampai dengan 6 kelompok tadi, coba ada tidak yang bisa mendeskripsikan atau merefleksikan dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6 tadi? Ayo. Ayo. Ayo, siapa yang bisa merefleksikan? Masing-masing kelompok satu ya yang merefleksikan. Merefleksikan, menyimpulkan, ya. Ya, silakan. Tadi toleransi itu penting agar tidak ada perpecahan antar agama dan suku. Oke, bagus. Yang lainnya, oke, kelompok 6 sudah ya. Sekarang kelompok yang lainnya. Ayo, ini masalah tentang masalah umum loh ya. Harusnya dari kecil kalian udah sama macam. Ayo kelompok 5. Ayo ketua kelas deh, sama ketua kelas. Ayo, refleksikan. Silakan. Ayo ketua kelas refleksikan. Ayo cepat refleksikan. Toleransi itu seperti apa? Ayo. Ayo yang lagi mikir-mikir biasanya kalau ngomong nggak pakai mikir loh. Ya silakan Mbak. Oke bagus. Toleransi mengajarkan kita untuk saling menghargai antar sesama agar tercipta dan Oke bagus. Ayo silakan. Sikap saling menghargai, menghormati. Pakai HP. Oke. Oke. Ayo ini kelompok lain mana? Oke. Toleransi kita dapat mengembangkan sikap. Oke. Oke, bagus sekali. Refleksi dari kalian semua dan kelompok 1 sampai dengan kelompok 6.
pembelajaran hari ini atau metode pembelajaran hari ini, ya. Metodenya kan cara belajar kita hari ini bagaimana, ya. Cara belajar kita hari ini bagaimana? Ibu bisa salah 2 atau salah 3 orang. Oke, ayo belajar sedikit. Seru BGT loh. Aku sangat suka sekali. Hafalannya tuh. Belajar hari ini sangat menyenangkan karena kita bisa belajar tentang toleransi. Saya sangat menyukai metode pembelajaran seperti ini karena sebelum dan lebih mudah dimengerti. Toleransi antara umat beragama. Sangat seru walaupun cuaca Jadi sudah banyak sekali tadi refleksi tentang toleransi sudah, tentang metode pembelajarannya sudah, ya kan? Terus gimana kalau selanjutnya kita sering nih bertemu seperti ini, seru? Kiranya mau apa enggak gitu? Oke, mau ya. Jadi nanti mungkin BK akan lebih sering-sering seperti ini. Gak usah repot dulu. Oke, makasih atas kerjasamanya untuk hari ini. Sangat seru sekali di kelas 10 ini. Ya, walaupun mungkin kita baru beberapa kali atau malah BK baru pertama kali ini ya. Ke kelas ini. Oke. Terima kasih atas kerjasamanya. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, baiknya kita sholat terlebih dahulu. Ayo. Agak pimpin gak? agak Ya. sebelum Mulai. Santai. Beri salam. Wes mo. Katrok lagi katrok. Billy, Selamat siang Bu Yesi. gimana kabarnya Bu Yuli? Alhamdulillah sehat hari ini. Bagaimana Bu? Alhamdulillah saya juga sehat ya Bu ya. Oh ya, pada kesempatan hari ini kita akan melakukan pasca observasi ya Bu ya, yang kebetulan dihadiri oleh pengajar praktik saya Ibu Yeni Osnianti. Beliau sebagai pengamat dari percakapan pasca observasi kita ya. Oke, lanjut aja nih Bu. Sebelumnya saya ingin bertanya Bu, bagaimana perasaan Ibu ketika melakukan layanan kemarin? Alhamdulillah
ya, saya juga kemarin itu melihat banyak antusias dari peserta didik ya Bu ya, terutama di kelas 10 6 ya Bu ya. Iya, Di 10 6 itu banyak yang ketika Ibu menyampaikan materi itu ada banyak yang tanya ya, kemudian Ibu melontarkan pertanyaan juga banyak yang angkat tangan untuk menjawab gitu ya Bu ya. Oke, nah terus lalu bagaimana Bu proses layanan yang kemarin itu, apakah sudah sesuai dengan rencana layanan yang Ibu buat? Kalau menurut pendapat saya, rencana layanannya sudah sesuai ya Bu. Cuman mungkin memang kemarin itu kurang kondusif saja begitu, karena kelas lain kan kemarin banyak yang kosong ya Bu, banyak seliweran sana sini. Jadi mungkin karena kemarin kita tuh mau ada kegiatan, jadi anak-anak kan menyiapkan yang hari besok. Jadi yang kelas 10 nanti nih jadi kurang fokus aja gitu. Ya, jadi sudah sesuai dengan rencana layanannya. Iya. Mungkin dari awal kegiatannya ya Bu ya, awal kegiatan kemudian kegiatannya baru penutup gitu ya Bu ya. Iya. Apakah kegiatannya itu sudah sesuai ya Bu ya? Sesuai sih Bu, dari kemarin pertama waktu pas kita masuk itu kan ya ada berdoanya, terus kita juga ya membagi kelompok sesuai dengan ini gitu kan. Kemarin kita berhitung aja kali ya, kemarin kita bagikan dalam 6 kelompok kemarin kalau nggak salah. Jadi ya seperti itu sesuai urutan tahapan lah yang ada di LPL itu. Oh iya Bu, kira-kira Bu Yuli ini bisa nggak sih menceritakan hal-hal apa yang memuaskan Ibu dari praktik kemarin Bu? Hal-hal yang memuaskan dari praktik yang sudah saya laksanakan kemarin yaitu antusiasme anak-anak yang dalam menerima materi yang saya berikan, walaupun kemarin sempat ada kendala ya Bu, bahwa materi yang sudah saya siapkan dengan PowerPoint yang sudah saya siapkan itu tidak bisa tidak bisa dibuka atau tidak tampil gitu, tidak tampak di dinding gitu atau layar proyektor gitu. Jadi itu kendalanya ya. Iya. Lalu Bu, kira-kira dari layanan ini sudah tercapaikah dari tujuan layanan? Kalau tercapai belumnya saya juga belum ini ya Bu, karena kan kita kemarin baru pertemuan pertama, jadi saya belum melihat untuk kedepannya seperti apa. Cuma mudah-mudahan tercapai ya dalam layanannya itu, karena kemarin kan kita toleransi nih, karena anak-anak juga kan sudah terbiasa gitu kan hidup di wilayah yang maksudnya beraneka ragam agama, budaya, segala macam. Mereka sudah biasa dalam hal seperti itu. Kemarin saya memberikan toleransi itu karena untuk menguatkan aja apa yang ada dalam sekitar begitu. Mungkin lebih tepatnya untuk mengantisipasi bullying ya, Iya. karena tepat sekali di mana kelas 10 itu kan masa peralihan ya Bu ya, dari SMP ke SMA gitu. Jadi emosionalnya itu masih perlu ditingkatkan melalui kegiatan dari toleransi itu sendiri ya Bu. Nah lalu kira-kira dari layanan kemarin itu Bu, ada kesulitan nggak sih Bu untuk siswa? Untuk kesulitan kemarin saya lihat itu mungkin untuk kan kemarin saya ada beberapa tugas ya, beberapa tugas yang sudah saya berikan ke siswa. Mungkin mereka dalam menyampaikan produk yang sesuai dengan keinginan mereka aja yang belum disalurkan. Kan kemarin saya menyarankan ke siswa terserah mereka membuat sesuai dengan videonya atau segala macam gitu kan. Nah itu sih Bu kayaknya yang masih siswa itu kesulitan dalam membuat itu tugas itu gitu. Berarti tugas akhirnya ya Bu ya? Tugas akhirnya. Karena disuruh membuat video berkaitan toleransi, tapi konsepnya terserah mereka gitu ya. Betul. Ya mungkin itu butuh waktu yang cukup lama untuk memikirkan ide pembuatan video tersebut ya Bu ya. Betul. Nah lalu ada nggak Bu kesulitan yang Ibu hadapi kemarin waktu layanan? Kalau kesulitan dalam layanan kemarin ya kebetulan untuk di siswanya enggak sih Bu, enggak ada gitu kan kesulitan. Cuman mungkin medianya atau alat-alat yang saya gunakan kemarin mengenai kendala gitu kan. Salah satu sudah bawa proyektor, cuman proyektornya tidak nyambung atau tidak tampak di layar, jadinya PowerPoint yang saya siapkan itu tidak ada gitu, maksudnya tidak tampak ke siswa gitu. Oke, jadi kesulitannya tadi itu ya Bu ya. Iya kemarin saya melihat
Nah, dari kesulitan itu Bu, kira-kira ada tidak alternatif yang Ibu sudah siapkan untuk mengganti kesulitan tersebut Bu? Atau memperbaiki kesulitan-kesulitan yang dihadapi Ibu? Ya mungkin untuk kedepannya saya bisa apa ya, medianya bisa saya kembangkan lagi, proyek apa namanya, media-medianya ya, contoh kayak media belajarnya itu bisa saya buatkan dengan melalui yang bisa diakses dengan mereka sendiri. Contoh medianya itu bisa saya buat dengan itu, saya apa namanya, yang di scan itu barcode, jadi mereka bisa apa ya, mengakses sendiri media yang atau materi-materi yang saya sampaikan begitu. Berarti penggunaannya lebih ke gadget ya Bu ya, bukan yang seperti penampilan PPT ya, karena untuk meminimalisir kesulitan tadi itu ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu, ada nggak sih pesan-pesan setelah kita melakukan praktik kemarin gitu? Kalau pesan-pesannya menurut saya, pesannya itu yang pasti saya senang ketika anak-anak itu antusias dan melayani. Kalau untuk pesan-pesannya ya mungkin ke depannya saya bisa lebih apa ya, mengembangkan media atau alat belajar gitu untuk anak-anak itu. Kira-kira ada nggak Bu yang untuk hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi? Media belajar itu aja. Selain itu ada nggak? menurut saya sudah Ada ya. iya. Nah, ini kan saya Bu ya untuk menyampaikan referensi dari saya ya Bu, berkaitan dengan praktik kemarin yang sudah kita laksanakan. Sekali lagi saya minta maaf, ini bukan bermaksud untuk menggurui, tapi kita sharing bersama ya Bu ya. Saya juga masih perlu belajar dari Ibu, ada hal-hal baik yang saya petik yang tadi artinya kalau kayak menggunakan media elektronik, berarti saya harus prepare lebih maksimal gitu kan ya nanti ya. Nah, untuk catatan refleksinya itu kemarin Ibu kan membagi ini ya Bu ya, kelompok ya, berdasarkan berikut. Nah, kalau di berdasarkan berdiferensiasi itu artinya pembagian itu sesuai bakat minat atau belajar. Nah, jadi besok kita sama-sama ya Bu ya, sama-sama kita berdiskusi mengenai bagaimana pembentukan kelompok yang pembelajaran yang berdiferensiasi gitu ya Bu ya. Nah, jadi udah jelas nih misalnya gaya belajarnya visual, maka nanti kita akan berikan apa gitu kan. Nah, kemudian yang kinestetik, nanti kita akan berikan apa, perkembangan video atau seluruh apa ya, mungkin praktik ya kalau kinestetik itu. Nah, praktik drama mungkin ya Bu ya, nah, tentang toleransi. Nah, jadi mereka tuh bisa bertukar peran gitu kan ya. Nah, kemudian terus untuk yang biasanya mendengar ya kan, atau mendengarkan musik biasanya gitu kan, kita juga harus perlu punya media yang beda-beda itu sih. Memang kita apa ya, ketika kita ingin menciptakan pembelajaran layanan yang baik, ya kita harus keywordnya lebih kuat gitu ya Bu ya gitu. Dan kita nggak bisa berdiri sendiri gitu kan. Nah, kita harus kerjasama. Nah, kebetulan BK ini kan tim ya kan, kita sudah terbiasa untuk kerjasama. Jadi kalau misalnya Ibu melakukan layanan ini, kira-kira apa ya medianya, ya kita sama-sama bisa bertukar informasi gitu ya. Nah, kemudian PSE ya Bu ya. Nah, sudah itu tanggung jawabnya juga ya Bu ya dari pengerjaan KPD, saya lihat itu ya Bu ya. Kemudian satu lagi Bu yang penting. Yang penting itu ada reward dari kita. Nah, ya kan. Nah, kemarin sih saya lihat itu banyak siswa yang sudah menyampaikan pendapat. Nah, tapi Ibunya dari tidak yang bisa apa, maksudnya memberikan pujian. Kayaknya belum ya Bu ya. Nah itu kan. Nah kemudian ya kalau temennya ya, nah terus itu lebih ke wah kamu hebat gitu kan. Gak apa-apa kalau misalnya ada yang takut, gak apa-apa, kita nggak belajar salah kok gitu kan. Tapi kita belajar percaya diri. Nah lebih ditekankan lagi Bu, apalagi kelas 10 memang dia butuh apa namanya motivasi gitu. Yang bagus memang motivasi dari diri, cuma
kalau untuk kita lihat lagi sosial emosionalnya kelas 10 ini itu bukunya dari penghargaan dari orang lain ya, eksternal ya. Oke, saya rasa cukup ya Bu untuk refleksi saya hari ini. Yaitu tadi tingkat lainnya kita sama-sama memperbaiki ya Bu, baik dari komunikasi untuk anak berkaitan dengan apresiasi, kemudian kita lebih memikirkan apa ya tugas itu tadi sesuai dengan gaya belajarnya mereka. Ya, dan pembentukan kelompok juga kan kemarin belum terlihat nih misalnya yang anak yang udah ngerti toleransi mana, terus anak yang belum mana gitu kan, anak yang sudah tahu tapi dikit-dikit mana, nah itu kan harusnya dioplos ya Bu jadi satu gitu. Nggak apa-apa Bu, saya juga kadang masih perlu belajar juga ya Bu. Sekali lagi tidak menggurui tapi kita belajar bersama ya Bu. Nah itu aja sih. Saya rasa cukup percakapan kita untuk pasca observasi. Saya minta maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung hatinya Bu Yuli. Saya akhiri. Selamat siang Bu. Iya. Jadi, bagaimana perasaannya? Ibu berdua sudah plong? Alhamdulillah. Iya. Lihat ya di dalam aja Bu Yuli tadi ketika di coaching oleh Bu Yesi tidak tegang. Jadi intinya Bu Yesi ini sebagai coach sudah berhasil tidak membuat tegang si coachnya. Karena bagaimanapun kegiatan coaching ini Ibu, si coach ini membimbing si coaching namun tidak memberikan solusi. Sebenarnya si coaching ini tahu apa permasalahan dia, tahu jalan keluar dia sendiri, namun dia itu masih bingung ingin melakukan apa dari pertanyaan yang memberdayakan. Dan coach inilah yang akhirnya si Bu Yuli mengetahui ingin melakukan apa, kedepannya nanti seperti apa, harapannya seperti apa. Nah, namun pesannya si Bu Yesi itu tidak menggurui, karena kalau kita kenal supervisi ini takut Bu ya, jadi ada kesenjangan antara atasan dan bawahan. Namun di coaching ini kita kemitraan, jadi sama kedudukannya sebagai partner, sebagai rekan, jadi tidak ada siapa yang lebih, siapa yang lebih rendah. Nah, kedepannya Bu Yesi semoga nantinya bisa berbagi praktek baik dengan rekan satu sekolahnya, supaya nantinya rekan-rekan ini bisa merasa lebih semangat lagi karena tidak merasa diajari atau digurui. Seperti itu. Hasilnya kegiatan hari ini sangat luar biasa, tetap semangat untuk Bu Yesi dan Bu Yuli. Terima kasih. Ya sama-sama Bu Yeni.